Perkenalkan, nama saya Ahmad Februlanam, mahasiswa S2 STAI Matali Alika Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menentukan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran serta sebagai dasar perbaikan dalam proses pendidikan. Menurut Alvin, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik. 2. Fungsi selektif, untuk menentukan kelayakan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan. 3. Fungsi formatif, untuk memperbaiki proses pembelajaran. 4. Fungsi sumatif, untuk menentukan hasil akhir pembelajaran. Dalam nilai Islam, evaluasi tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tapi juga aspek sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. B. Konsep pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning merupakan kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi sumber utama pembelajaran di pesantren. Istilah kitab kuning merujuk pada kitab yang biasanya dicetak di atas kertas berwarna kuning dan tidak memiliki harokat, sehingga membutuhkan kemampuan khusus dalam membaca dan memahami teks. Pemahaman kitab kuning bertujuan untuk 1. Menguasai ilmu-ilmu keislaman klasik. 2. Mengembangkan kemampuan membaca dan memahami teks Arab klasik. 3. Membentuk karakter keilmuan dan spiritualitas santri. Menurut beberapa kajian pendidikan pesantren, pembelajaran kitab kuning memiliki ciri khas sebagai berikut. 1. Berbasis pada tradisi keilmuan ulama klasik. 2. Menggunakan metode pengajaran tradisional. 3. Menekankan penguasaan bahasa Arab. 4. Mengintegrasikan nilai spiritual dan moral. Beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning antara lain: 1. Metode Bandungan. 2. Metode Sorogan. 3. Metode Halakoh. Metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap isi kitab serta melatih kemampuan analisis terhadap teks keislaman. Pentingnya evaluasi pembelajaran kitab kuning. Evaluasi pembelajaran kitab kuning sangat penting untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan di pesantren. Evaluasi membantu guru mengetahui sejauh mana santri memahami materi yang diajarkan serta kemampuan mereka dalam membaca dan menafsirkan teks kitab kuning. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang efektif serta memperbaiki metode yang kurang berhasil. Menurut beberapa penelitian pendidikan pesantren, evaluasi pembelajaran kitab kuning dapat meningkatkan kualitas pemahaman santri terhadap teks keislaman serta memperkuat kemampuan analisis mereka. Bentuk evaluasi pembelajaran kitab kuning. Evaluasi pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Evaluasi lisan. 2. Evaluasi tertulis. 3. Evaluasi praktek. 4. Evaluasi hafalan. Meskipun memiliki banyak manfaat, evaluasi pembelajaran kitab kuning juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: 1. Kurangnya standar evaluasi yang baku. 2. Perbedaan metode pembelajaran antar pesantren. 3. Keterbatasan waktu dalam proses evaluasi. 4. Kesulitan mengukur aspek spiritual dan moral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih sistematis dan komprehensif agar pembelajaran kitab kuning dapat terus berkembang. Strategi pengembangan evaluasi pembelajaran kitab kuning. Untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran kitab kuning, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah antara lain: 1. Mengembangkan sistem evaluasi yang terstruktur. 2. Mengintegrasikan metode evaluasi tradisional dan modern. 4. Meningkatkan kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran. 4. Memanfaatkan teknologi pendidikan dalam proses evaluasi. Dengan strategi tersebut, diharapkan evaluasi pembelajaran kitab kuning dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran serta memberi umpan balik untuk perbaikan proses belajar mengajar.
Dalam konteks pendidikan pesantren, evaluasi pembelajaran kitab kuning memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pemahaman santri terhadap teks keislaman klasik. Pembelajaran kitab kuning memiliki karakteristik yang khas seperti penggunaan metode bandongan, sorokan, dan halakoh. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran kitab kuning juga harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Bentuk evaluasi pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan melalui evaluasi lisan, tertulis, praktek, dan hafalan. Meskipun demikian, evaluasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya standar evaluasi yang baku dan kesulitan mengukur aspek spiritual. Dengan mengembangkan sistem evaluasi yang lebih sistematis dan integratif, diharapkan pembelajaran kitab kuning dapat terus berkembang serta tetap relevan dalam menghadapi perkembangan pendidikan modern. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 1. Pesantren perlu mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran yang lebih terstruktur. 2. Guru perlu meningkatkan kompetensi dalam melakukan evaluasi pembelajaran. 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model evaluasi pembelajaran kitab kuning yang lebih efektif. Sekian, terima kasih.